saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya masuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi setelah ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus memberikan benda pujian itu kepada ayah. Berarti saya harus duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan asik itu sampai seperti itu. Ayah dan ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 hingga 11 malam, waktu saya tidur. Pintu ini tak boleh dikunci sampai waktu itu tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, antara 10 atau 15 menit lagi, satu di antara mereka akan berpatroli. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu, membaca. Tapi sebelum itu, izinkan saya berbagi cerita pada hadirin sekalian, baik hadirin yang datang menyaksikan penderitaan saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya bukannya tak berusaha, segala daya dan upaya telah saya kerahkan untuk dapat membaca buku dan khusyuk dan bahagia. Saya juga telah memotivasi diri dengan nasihat-nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang dilakukan orang untuk memotivasi diri itu tidak meningkatkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Walaupun berhasil, hanya bertahan 10 hingga 15 menit saja, hingga akhirnya saya menguap lagi. Dan kritik tajam para pakar itu tidak mengurangi rasa keinginan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Jika saja merubah diri dapat dilakukan serenyah dalam Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Hadirin sekalian tak percaya bahwa saya sedang menderita? Tak percaya? Hadirin sekalian tak percaya bahwa saya sedang menderita? Apakah tidak terlihat dari beban derita dari wajah saya ini, sorot mata saya ini, getar suara saya ini, seluruh badan saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Bahkan jika penderitaan saya ini bisa saya tuangkan dalam puisi, mungkin hadirin tak akan mampu membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Hadirin sekalian tak percaya bahwa saya sedang tidur sepi dan sedih? Baik. Sekarang saya ingin bertanya pada hadirin sekalian, siapa di antara hadirin yang bisa dan mampu dipisahkan dari suatu benda yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri? Ada? Ada mampu? Tak ada kan? Begitu juga saya. Handphone bukan lagi sekedar benda. Dia sudah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita saat orang-orang sedang sibuk atau malas menemani kita yang masih kanak-kanak dan belum menyadari guna. Pagi, siang, sore, hingga malam, dialah yang menemani kita tanpa mengeluh sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan terus melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita minta masuk, ia selalu bersedia. Bahkan dia sudah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya. Kita juga telah menyimpan paspor dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih nyaman bersama dirinya daripada dengan sama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya walau hanya satu malam, seperti bertahun-tahun kesepian. Oh handphone, betapa berat dan panjangnya jalan harus tempuh untuk kembali lagi bersamamu. Sejak saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam buku. A-R-R-A-Y-A-N, Arayan. Ya, walaupun saya sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin besar dan istimewa kemampuan yang melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka melayani kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya, apalagi berganti pimpinan. Kadang bisa lebih baik atau anjlok motonya. Maaf, saya sedikit ngantur. Maklumlah, orang sedang libur sepi dan rindu.
suka melenceng kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana? Sudah cukup jelas bukan bahwa saya sedang menderita? Saya menderita bukan hanya berpisah dengan dirinya saja, melainkan saya dihadapkan dengan dua hal secara bersamaan. Di satu sisi, ayah dan ibu, mereka bermaksud baik, ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Itulah mengapa mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup dengan dirinya ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dengan dirinya rebah di dada saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari masih sesaat tanpanya. Kadang jika saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil casingnya dan saya dekapkan ke dada saya seperti ini. Terkenal pula saat-saat mampus kami, saat dia lemah dan kritis, saya dengan panik mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan saya mendengar suara renyah darinya, bertamasya dengannya saat saya mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Dia sudah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel dan cepat. Ia bisa membahagiakan kita tepat saat kita membutuhkannya. Ia juga memberitahu kita apa saja dengan tepat dan cepat tanpa kita harus mengerahkan tenaga. Ia bahkan memiliki banyak sarana yang menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi bagaimana saya bisa bertahan lama-lama dengan bisnis atau masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi sosial penghuni museum peradaban. Saya sudah hampir berhasil tidak terlalu bergantung pada dirinya, hanya saat-saat hal kecil saja. Tapi pada suatu malam, saya memergoki ayah dan ibu. Saya duduk asyik begitu intim dengan handphone masing-masing. Saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Dia bahkan ada dalam kepala saya, menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam kita ini, atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa besar dan panjangnya jalan harapan, tapi inilah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kelahiran.